lagi tentang panas ini lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semuanya. Seperti biasa di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua untuk budgeting di bulan Mei. Nah kebetulan di bulan Mei ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Nah aku mau nanya gimana nih teman-teman puasanya sampai hari ini. Apakah udah ada yang bolong? Tentunya untuk para emak-emak gitu kayak aku kan pasti wajar banget ya kalau ada yang bocor-bocor dikit, apalagi ibu menyusui ya. Apapun itu kita harus semangat ya teman-teman untuk menjalani bulan Ramadan ini. Nah alhamdulillah ya kemarin aku udah share tentang uang THR. Aku juga udah budgeting untuk uang THR di video di atas ini. Yang belum nonton tinggal klik aja. Jadi sebetulnya untuk uang di Hari Raya Idul Fitri ini aku tuh semuanya prioritaskan di budgeting THR yang kemarin ya teman-teman. Dari mulai sedekah, zakat fitrah, terus bagi-bagi ke saudara, terus beli baju untuk anak-anak, beli baju dan beli kue lebaran. Bikin kue lebaran itu budgetingnya di uang THR yang kemarin. Dan kali ini aku mau budgeting gaji di bulan Mei ya teman-teman. Seperti biasa aku di sini tulis pendapatan dan pengeluaran, dan alhamdulillah kalau gaji pas suami itu pure semuanya aku yang megang dengan catatan keuangan yang aku bikin kayak gini. Nah kalau teman-teman semua di sini gimana? Apa boleh nggak sih semua gaji suami dikasihin ke istri? Karena ini cukup pro kontra, aku akan jelasin semuanya di akhir video ya teman-teman. Nah untuk yang baru ketemu sama channel aku, di sini aku mau jelaskan kalau aku di sini nggak kerja, dan ini gaji tetapnya adalah gaji tetap Pak suami ya teman-teman. Alhamdulillah di gajian kali ini Pak suami dapatnya 4.500.000, dan untuk penghasilan sampingannya juga Pak suami ada ya teman-teman. Cuman aku di sini nggak akan tulisin karena itu penghasilannya nggak tetap. Lalu di sini aku tulisin pengeluaran, dan seperti biasa pertama-tama aku menulis pengeluaran untuk menabung. Aku budgetin 600.000, dan nanti aku akan bahas di akhir ya menabung ini untuk apa aja. Lalu untuk orang tua di sini aku budgetin 400.000. Dan sedekah di sini selalu setiap bulan aku sisihkan uang untuk bersedekah 100.000. Nah untuk sedekah ini sebenarnya tergantung gajinya Pak suami ya teman-teman. Kadang naik kalau gajinya besar. Nah di sini juga aku budgeting untuk beras 150.000. Terus di sini untuk bayar kontrakan setiap bulannya aku sisihkan 700.000. Jadi karena bayar kontrakan itu per tahun, jadi aku ngumpulin sendiri aja setiap bulannya 700.000 teman-teman. Nah untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 400.000. Nggak ngerti lagi sih, dulu aku belanja bulanan sampai 700.000, dan sekarang tuh udah alhamdulillah banget ada penurunan ya teman-teman di 400.000. Dan aku juga udah pernah bikin videonya nih, tinggal klik aja di atas. Itu tuh gimana caranya buat belanja bulanan kita lebih hemat ya teman-teman. Nah lalu di sini belanja mingguan 700.000 aku budgetkan, lalu listrik 100.000, pulsa 200.000 seperti biasa.
Dan di sini aku mau ingetin lagi kalau pengeluaran setiap rumah tangga pasti beda-beda ya teman-teman. Ini aku budgetin untuk keperluan rumah tangga aku. Siapa tahu ada yang sama mungkin, atau kalau yang gak sama ya bisa dicocok-cocokkan aja ya sesuai dengan pengeluaran masing-masing. Atau juga bisa jadi acuan teman-teman juga ya. Nah, di sini tadi untuk bensin suami aku lanjutin ya. Untuk bensin suami di sini 200.000, untuk bensin mobil 250.000, gas dan galon 100.000, iuran wajib 50.000, untuk bayar air 55.000. Dan aku udah pernah jelasin kalau bayar air di sini tuh alhamdulillahnya tuh flat ya teman-teman. Jadi mau pakai air sebanyak apapun di sini bayarnya ya segitu aja gitu. Nah, lalu di sini aku anggarkan untuk pegangan Idul Fitri 300.000. Lalu aku anggarkan juga untuk masak Idul Fitri itu di 150.000. Sebetulnya nggak terlalu banyak sih untuk budgeting di Idul Fitri ini, karena di budgeting THR aku udah rinci semuanya keperluan untuk Idul Fitri. Cuma di sini aku butuh untuk pegangan di hari raya Idul Fitri sama untuk masak ya teman-teman. Nah, ini adalah total semuanya. Ternyata nyisanya cuma sedikit ya, nggak apa-apa ya, itu disimpan aja sama aku. Dan di sini aku mau bikin quotes kecil lagi. Bukan quotes sih sebenarnya, ini kan menyambut hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Aku mau ngucapin ke teman-teman semuanya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton channel aku, klik video aku, dan yang udah selalu nonton. Aku ucapin makasih banyak, kalian udah support aku. Dan yang baru nonton video ini, aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Aku seneng banget kalian klik video ini. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini sehat semuanya dan diberikan kecukupan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini mengingat ada kata yang salah atau hati yang berprasangka, janji yang terlupakan, sikap dan sifat yang menyakitkan, aku di sini mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Karena aku juga di sini manusia yang punya banyak salah. Aku mohon maaf banget kalau aku ada salah kata atau ucap, ataupun ada video-video aku yang menyinggung teman-teman semuanya. Sekali lagi aku mohon maaf, minal aizin wal faizin ya teman-teman. Dan aku mau ucapin selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rizki dan umur yang panjang. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena rizki itu nggak harus dari uang ya teman-teman. Keluarga yang harmonis, kesehatan, itu tuh bener-bener rizki yang nggak ternilai ya teman-teman. Bahkan tentunya masih banyak lagi rizki yang Allah kasih gratis untuk kita, sangat-sangat banyak sekali. Nah, di sini aku akan memisah-misahkan uang. Kebetulan di sini uangnya 50 ribuan semua. Ya nggak apa-apa lah, jadi kan dompetnya kelihatan tebel banget gitu ya. Padahal mah isinya sama aja ya bun. Nah, sekarang aku misahin uang dulu yang udah aku tulis tadi. Langsung aku masukin ke amplop ini, bukan amplop sih, ke dompet disiplin ini. Buat teman-teman yang gak punya dompet disiplin, itu bisa banget pakai amplop. Pokoknya pakai apa aja yang ada di rumah biar duitnya itu kepisah-pisahin. Dan ada juga yang sering nanya beli dompetnya di mana. Sebenarnya aku udah pernah cantumkan linknya di video di atas nih. Klik lagi ya teman-teman. Itu tuh harganya murah banget sih, terjangkau lah. Nah, aku mau terusin cerita yang tadi ya, khususnya untuk para ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Memang dalam Al-Quran itu memang tidak dibenarkan bahwa gaji suami seluruhnya itu harus dipegang oleh istri. Tapi di sini alangkah baiknya jika penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu terlebih dahulu dikomunikasikan, atau ini lebih bagusnya ada kesepakatan juga antara istri dan suami. Jadi gini, dulu kan awal nikah pas suami memang sudah jujur ya, terang-terangan dengan gajinya gitu, dan dia ngasih semua gaji sama aku gitu. Nah, memang dari awal aku tuh selalu bilang sama pas suami gitu ya, untuk pengeluaran secara rinci gitu. Tujuannya agar transparan gitu kan. Jadi pas suami juga mengerti gitu berapa kebutuhan yang aku butuhkan untuk pengeluaran makan sehari-hari, untuk belanja bulanan, dan untuk
iuran-iuran lainnya. Dan sampai saat ini alhamdulillah pas suami percaya sama aku. Malah waktu itu sempat pas suami pegang gajinya sendiri dan aku hanya diberikan uang kayak untuk uang belanja, uang bulanan, tapi malah uangnya tuh habis tengah bulan. Kita sepakat suami ngasih gajinya semuanya untuk aku, dan salah satunya dengan catatan keuangan kayak gini ya teman-teman. Mengelola keuangan kayak gini ternyata itu tuh jadi sebuah solusi ya untuk keuangan rumah tangga kita, karena dari sini tuh jadi transparan banget ya untuk pengeluaran semuanya jadi terperinci. Jadi itu kunci suami aku percaya ya, kalau uangnya diserahin sama aku juga aku nggak foya-foyain kok duitnya gitu kan, udah ada peruntukannya masing-masing. Nah ini aku mau jelasin sinking fund untuk logam mulia. Nah ini ada mini gold ya teman-teman, aku beli kemarin karena uang untuk logam mulia udah kekumpul kalau nggak salah kemarin 300.000. Nah aku di sini mau nabungnya diganti pakai langsung nabung emas kayak tadi ya teman-teman. Aku beli yang 0,25 gram itu harganya 285.000 kalau nggak salah, dan ternyata seru juga loh nabung emas kayak gini gitu, jadi nggak kerasa. Dan nanti kalau kekumpul sampai 4 keping 0,25 yang tadi itu tuh bisa ditukar sama emas yang 1 gram gitu, bisa ditukar juga sama antam. Wow ya aku seneng sih, jadi ada motivasi gitu untuk aku nabung emas gitu, jadi kan nggak kerasa ya teman-teman. Nah di sini seperti biasa aku budgetin tadi uang yang menabung tadi yang aku budgetin di awal 600.000, aku pisah-pisahin di sini di sinking fund ini. Dan seperti biasa aku nggak terlalu menargetkan untuk apa uang ini karena di sini pos-posnya sangat banyak sekali. Nah itu dia budgeting untuk bulan ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke seluruh media sosial teman-teman semua. See you in 067 episode. Bye.